Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawa tema fenomena korupsi di Indonesia. Adapun tugas kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah dari sistem politik Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linia Aulija dengan NIM 2105020008. Perkenalkan, nama saya Puspa Damayanti, NIM 180563201058. Perkenalkan, saya Alwan Biansa dengan NIM 2105020016. Perkenalkan, nama saya Indah Sapitri dengan NIM 2105020019. Perkenalkan, nama saya Ewi Suryani dengan NIM 2105020040. Natasha Hirdian Sapitri, NIM 2105020026. Perkenalkan, nama saya Putri Desari dengan NIM 2105020018. Berbicara tentang fenomena korupsi. Fenomena korupsi yang sering terjadi di Indonesia itu selalu menjadi persoalan yang sangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubung dengan proses penegakan hukum antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda untuk kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang dasar beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena korupsi kelihatan benar-benar terjadi, benar-benar telah menjadi budaya yang berbagai level masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang menurut efisiensi yang tinggi dan dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewadahi koordinasi antar kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat dalam upaya penanganan kasus korupsi secara lebih efektif. Tetapi, lembaga ini akhirnya dibubarkan karena upaya judicial review yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. Rangkaian peraturan perundang-undang tersebut merupakan awal dari lahirnya lembaga negara yang baru dan berkompetensi dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu poinnya menyebabkan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana tertentu menurut undang-undang. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yaitu berasal pula dari kata corrupere, suatu bahasa lain yang lebih tua. Nah, bahasa Latin itulah kebanyakan digunakan oleh bangsa Eropa. Contohnya seperti Inggris menyebutnya dengan corruption atau korup, dan Prancis menyebutnya corruptin, dan Belanda menyebutnya dengan korupti. Jadi dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa kata korupsi ini berasal dari Indonesia dan dibawa oleh bangsa Belanda. Adapun harfiah dari kata korupsi ini yaitu yang pertama yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Dan yang kedua, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga dapat pula terbagi menjadi 3, yang itu korupsi atau menerima uang sogok, yang keduanya korup, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, dan yang ketiganya koruptor, orang yang melakukan korupsi. Nah, dalam
Kamus Hukum Bahasa Indonesia Bahasa Inggris, korupsi ini memiliki istilah yaitu busuk, buruk, bejat, lancung atau salah tulis, dan dapat disuap atau suka disogok. Secara garis besar, ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara kerahasiaan. Yang ketiga, mereka yang melakukan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatan dengan berlindung di balik hukum. Yang keempat, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Yang keenam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan atau kurangnya kepercayaan. Yang kedelapan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat. Jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Jenis-jenis tindakan pidana korupsi menurut Husein Mutahar Alatas. Sebagaimana dikutip oleh Kusuma MW, terdapat 7 tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu korupsi transaktif, menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima, demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintahan. Korupsi perkeakrabatan, yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara. Selanjutnya, korupsi yang memeras adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. Selanjutnya, korupsi investif adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. Selanjutnya, korupsi defensif adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak. Selanjutnya, korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri dan tidak ada orang lain atau pihak lain. Korupsi suportif adalah korupsi yang ada dukungan dan tak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. A. Bentuk dan sifat tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal dalam undang-undang, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Undang-Undang Korupsi mengandung kerugian negara dalam arti formil. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong Saparjaja menguraikan bahwa Undang-Undang Tipikor mengandung konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. A. Tinjauan umum kejaksaan dalam penyidikan. Pengertian kejaksaan. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam menegak hukum dan keadilan kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung
yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan yang khusus di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. B. Tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Jaksa Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Dasar tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.